Saya kali ini akan mencoba membawakan segmen baru di channel Pelabuhan Ilmu, yaitu segmen tentang Sirah Nabawiyah. Nah, untuk segmen kali ini saya membaca atau mengambil referensi dari buku yang dikarang oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri yang berjudul Sirah Nabawiyah, Perjalanan Hidup Rasul yang Maha Agung Muhammad SAW dari detik-detik kelahiran hingga detik-detik terakhir. Sekedar info bagi kalian yang belum tahu, buku karya Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri ini pernah jadi bestseller dan juara 1 dalam lomba penulisan Sirah Nabawiyah versi Rabitah Al-Alam Al-Islami. Oke, jadi tanpa basa-basi langsung aja kita masuk ke bab yang pertama, yaitu tentang letak strategis dunia Arab dan suku-sukunya. Yang pertama di sini langsung aja kita masuk ke subbab posisi bangsa Arab. Kata Al-Arab atau Arab menggambarkan perihal padang pasir atau Sahara, tanah gundul dan gersang yang tiada air dan tanaman padanya. Sejak periode-periode terdahulu, lafaz Arab ini ditujukan kepada Jazirah Arab, sebagaimana ia juga ditujukan kepada suatu kaum yang menempati tanah tersebut. Makanya sekedar info, kebanyakan mungkin dari kita pernah mendengar kalau misalnya orang-orang yang hidup di Jazirah Arab itu disebut dengan bangsa Arab. Nah, bangsa Arab ini juga menjadikan tanah Arab sebagai tanah air mereka. Jazirah Arab dari arah barat berbatasan dengan Laut Merah dan semenanjung Gurun Sinai. Dari arah timur berbatasan dengan Teluk Arab dan bagian besar dari negeri Irak bagian selatan. Dari arah selatan berbatasan dengan Laut Arab yang merupakan perpanjangan dari Laut Hindia. Dari arah utara berbatasan dengan wilayah Syam dan sebagian dari negeri Irak. Terlepas dari adanya perbedaan dalam penentuan batas ini, luasnya diperkirakan antara 1 juta mil persegi hingga 1.300.000 mil persegi. Jazirah Arab memiliki peran yang amat menentukan karena letak alami dan geografisnya. Sedangkan dilihat dari kondisi internalnya, Jazirah Arab hanya dikelilingi padang Sahara dan gurun pasir dari seluruh sisinya. Karena kondisi seperti inilah, Jazirah Arab menjadi benteng yang kokoh yang seakan tidak memperkenankan kekuatan asing untuk menjajah, mencengkeramkan pengaruh serta wibawa mereka. Oleh karena itu, kita bisa melihat penduduk Jazirah Arab hidup bebas dalam segala urusan semenjak zaman dahulu. Padahal mereka bertetangga dengan 2 imperium raksasa saat itu, yaitu Romawi dan Persia. Dan tidak mungkin dapat menghadang serangan-serangan mereka andaikan tidak ada benteng pertahanan yang kokoh tersebut. Sedangkan hubungannya dengan dunia luar, Jazirah Arab terletak di antara benua-benua yang sudah dikenal di dalam dunia lama dan menyambung dengannya pada tapal batas daratan dan lautan. Sisi barat lautnya merupakan pintu masuk ke benua Afrika. Arah timur laut merupakan kunci masuk benua Eropa, dan arah timurnya merupakan pintu masuk bagi bangsa-bangsa asing. Asia Tengah dan Timur Jauh, terus mencapai ke India dan Cina. Demikian pula setiap benua lautnya bertemu dengan Jazirah Arab. Setiap kapal dan bahtera laut yang berlayar tentu akan bersandar di pangkalannya. Karena letak geografisnya seperti itu pula, arah utara dan selatan Jazirah Arab menjadi tempat berlabuh bagi berbagai suku bangsa dan pusat pertukaran niaga, peradaban, agama, dan seni. Langsung kita masuk ke subbab yang kedua, yaitu kaum-kaum Arab. Para sejarawan membagi kaum-kaum Arab berdasarkan garis keturunan asal mereka menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama Arab Ba'idah, yaitu kaum-kaum Arab kuno yang sudah punah dan tidak mungkin melacak rincian yang cukup tentang sejarah mereka, seperti kaum Ad, Thamud yang ada disebut dalam Al-Quran. Ada juga kaum Taf, Judais, Imlaq. Kaum-kaum ini juga biasa disebut dengan bangsa raksasa, dan ada beberapa kaum lainnya. Yang kedua, Arab Aribah, yaitu kaum-kaum Arab yang berasal dari garis keturunan Ya'rub bin Yasjuk bin Qatan, atau disebut pula Arab Qatania. Yang ketiga, ada Arab Musta'aribah,
yaitu kaum-kaum Arab yang berasal dari garis keturunan Ismail alaihissalam yang disebut pula Arab Adnaniyah. Tanah air Arab Aribah, kaum Khoten, adalah negeri Yaman. Lalu mereka berkembang menjadi beberapa kabilah dan anak-anak kabilah marga. Yang terkenal darinya ada 2 kabilah. Himyar, anak kabilahnya yang paling terkenal adalah Zaid, Al-Jumhur, Quda'ah, dan Sakasik. Lalu ada juga Kahlan. Anak kabilahnya yang paling terkenal adalah Hamadan, Anmar, Tayyi, Mazhaj, Kindah, Lakham, Juzam, Aus, Khazraj, dan anak cucu dari Jafnah yang merupakan para raja di Syam serta lain-lainnya. Anak-anak kabilah marga Kahlan banyak yang pergi meninggalkan Yaman, lalu menyebar ke berbagai penjuru jazirah. Ada yang mengatakan bahwa kepergian mereka terjadi menjelang banjir besar saat mereka mengalami kegagalan dalam perdagangan akibat tekanan dari bangsa Romawi dan dikuasainya jalur perdagangan laut oleh mereka. Dilumpuhkannya jalur darat setelah keberhasilan Romawi menguasai Mesir dan Syam. Dalam riwayat lain dikatakan bahwa kepergian mereka setelah terjadinya banjir besar tersebut merupakan hal yang tidak dapat disangkal, bahwa di samping apa yang disebutkan di atas, telah terjadi persaingan antara marga-marga Kahlan dan marga-marga Himyar yang berujung pada hengkangnya marga-marga Kahlan. Hal ini terbukti bahwa marga-marga Himyar tetap eksis di sana, sedangkan marga-marga Kahlan hengkang dari sana. Lalu sekedar info juga, untuk kasus suku-suku di Jazirah Arab, mereka biasanya dapat membentuk suku sendiri apabila mereka punya syarat-syarat yang cukup. Nah, misalnya mereka punya harta yang berlimpah, keturunan yang banyak, mereka bisa membuat suku sendiri. Misal ini tadi kan Arab Musta'ribah, yaitu kaum-kaum Arab yang berasal dari keturunan Ismail alaihissalam yang disebut pula Arab Adnaniyah. Oke, kita lanjut lagi. Kita lanjut ke marga-marga Kahlan yang meninggalkan Yaman. Nah, marga-marga Kahlan yang meninggalkan Yaman bisa dibagi menjadi 4 golongan. Yang pertama ada Ad. Mereka meninggalkan Yaman setelah mengikuti pendapat pemuka dan sesepuh mereka, Imran bin Amr Muzaikiyah. Mereka berpindah-pindah di negeri Yaman dan mengirim para pemandu, lalu menempuh arah utara dan timur. Berikut rincian tempat-tempat yang terakhir pernah mereka tinggali setelah perjalanan mereka tersebut. Sa'labah bin Amr dari Al-Adh pindah menuju Hijaz, lalu menetap di antara tempat yang bernama Sa'labiyah dan Dzikor. Setelah anaknya dewasa dan kekuasaannya menguat, dia beranjak menuju Madinah, menetap dan bertempat tinggal di sana. Di antara anak keturunan Sa'labah ini adalah Aus dan Khazraj, yaitu 2 anak dari Harithah bin Sa'labah. Nah, seperti yang tadi kan sudah saya sampaikan, kalau misalnya dia punya misalnya seseorang punya harta yang cukup atau keturunan yang banyak, mereka itu bisa membuat suku sendiri. Misalnya ini tadi ada suku Aus dan Khazraj. Lalu di antara keturunan mereka tersebut ada yang berpindah menetap di kawasan Hijaz, yaitu Harithah bin Amr, dia adalah Khuda'ah dan anak keturunannya, hingga kemudian singgah di Mar Az-Zahran, lalu menguasai tanah suci dan mendiami Mekah serta mengekstradisi penduduk aslinya, suku-suku Jurhum. Sedangkan Imran bin Amr singgah di Oman, lalu menetap di sana bersama anak-anak keturunannya, yaitu Az-Oman, kabilah-kabilah lainnya. Kabilah-kabilah lainnya, yaitu kabilah-kabilah Nash bin Al-Adh, menetap di Tuhamah. Mereka ini lebih dikenal dengan nama Ath-Shanwah. Jafnah bin Amr berangkat menuju ke wilayah Syam dan menetap di sana bersama anak keturunannya. Dialah bapak para raja Al-Ghassasinah. Kata Al-Ghassasinah tersebut merupakan sumber air di Hijaz yang dikenal dengan nama Ghassan. Nah, Ghassan ini mungkin bagi yang pernah mendengar atau tahu soal sirah Nabi Uwayyah, nama Ghassan ini sudah tidak asing lagi. Nanti kita akan bahas di beberapa peristiwa di serial sirah Nabawiyah ini.
Jadi sebelum pindah ke Syam, mereka ini pernah singgah di sana terlebih dahulu. Lalu ada juga Lak dan Juzam. Mereka pindah ke bagian timur di utara. Di kalangan Lak ini terdapat seseorang yang bernama Nashr bin Rabi'ah. Dia adalah bapak raja-raja Al-Manadhirah di Hirah. Lalu ada juga Bani Tayyi. Setelah perjalanan yang dilakukan oleh Ad, mereka pindah ke arah utara hingga singgah di kawah dua bukit, Aja dan Salama, dan akhirnya tinggal di sana sehingga kedua gunung tersebut dikenal dengan nama dua gunung Tayyi. Lalu Kindah. Mereka singgah di Bahrain. Kemudian mereka terpaksa meninggalkannya dan singgah di Hadramaut. Agaknya mereka mengalami cobaan yang sama seperti ketika berada di Bahrain. Mereka kemudian mampir di Najd. Di sana mereka membentuk pemerintahan besar dan diperhitungkan. Namun pemerintahan itu demikian cepat tumbang tanpa meninggalkan bekas sedikit pun. Ada lagi satu kabilah dari suku Himyar, yaitu Quda'ah. Terlepas dari masih diperselisihkan penisbatannya kepada Himyar yang meninggalkan Yaman dan bermukim di daerah pedalaman As-Samawah yang terletak di pinggiran Irak. Adapun Arab Musta'ribah, nenek moyang mereka yang tertua adalah Ibrahim alaihissalam yang berasal dari negeri Irak, dari sebuah kota yang disebut Ur. Kota ini terletak di tepi barat sungai Efrat, berdekatan dengan Kufah. Penggalian dan pengoboran yang telah dilakukan para arkeolog telah mengungkap secara rinci latar belakang kota ini dan keluarga besar Nabi Ibrahim alaihissalam, serta kondisi religius dan sosial yang ada di negeri itu. Sebagaimana diketahui, Ibrahim alaihissalam telah berhijrah dari sana menuju Haran dan Harran. Setelah itu, menuju ke Palestina yang kemudian beliau jadikan sebagai markas dakwah beliau. Beliau banyak melakukan perjalanan ke pelosok negeri ini dan selainnya. Beliau pernah sekali mengunjungi Mesir. Fir'aun, sebutan bagi penguasa Mesir atau sering disebut Ramses, kala itu berupaya untuk memperdaya dan berniat buruk terhadap istri beliau, Sarah. Namun Allah Subhanahu wa taala membalas tipu dayanya dan menjadikan senjata makan tuan. Maka tersadarlah Fir'aun betapa kedekatan hubungan Sarah dengan Allah hingga akhirnya ia jadikan anaknya Hajar sebagai abdi Sarah. Hal itu dia lakukan sebagai ungkapan pengakuannya terhadap keutamaan Sarah. Kemudian Siti Hajar, dikawinkan oleh Sarah dengan Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam kembali ke Palestina, sementara dari hasil pernikahan barunya dengan Hajar tersebut, Allah menganugerahinya anak bernama Ismail alaihissalam. Sarah terbakar api cemburu karenanya, sehingga memaksa Ibrahim alaihissalam untuk mengasingkan Hajar dan putranya yang masih kecil, Ismail alaihissalam. Maka beliau membawa keduanya ke Hijaz dan menempatkan mereka berdua di suatu lembah yang gersang dan tandus di sisi Baitul Haram, yang saat itu hanyalah tanah tinggi berupa gundukan-gundukan yang bila mana air bah datang ia akan mengalir di sisi kanan dan kirinya. Beliau lalu menempatkan mereka berdua di dalam tenda di atas mata air Zam-Zam. Bagian atas masjid pada saat itu tidak ada seorang pun yang tinggal di Mekah, dan tidak pula ada mata air. Beliau meletakkan di dekat mereka berdua kantong kulit yang berisi kurma dan wadah air. Setelah itu beliau kembali ke Palestina. Berselang beberapa hari kemudian, bekal dan air pun habis. Sementara di tempat itu tidak ada mata air yang mengalir. Ketika itulah tiba-tiba mata air Zam-Zam memancarkan berkat karunia Allah, sehingga bisa menjadi sumber penghidupan bagi mereka berdua hingga batas waktu tertentu. Kisah mengenai hal ini sudah banyak diketahui secara lengkap. Suatu kabilah dari Yaman, yaitu Jurhum kedua, datang setelah itu dan bermukim di Mekah atas izin dari ibu Ismail. Ada yang mengatakan mereka sebelumnya berada di lembah-lembah di pinggir kota Mekah. Sedangkan riwayat Al-Bukhari telah menegaskan bahwa mereka singgah di Mekah setelah kedatangan Ismail, yakni sebelum Ismail menginjak remaja. Juga dikatakan bahwa mereka sudah biasa melewati lembah ini atau Mekah sebelum itu. Dari waktu ke waktu Ibrahim selalu mengadakan perjalanan ke Mekah untuk mengetahui keadaan keluarga yang ditinggalkannya. Dalam hal ini tidak diketahui berapa kali perjalanan tersebut terjadi. Namun beberapa referensi sejarah yang dapat dipercaya hanya mencatat 4 saja dari perjalanan tersebut.
Allah telah menyebutkan di dalam Al-Quran bahwa Dia telah memperlihatkan kepada Ibrahim dalam mimpinya seolah-olah ia menyembelih anaknya Ismail alaihissalam. Maka beliau langsung melaksanakan perintah ini sebagaimana dalam firman-Nya. Quran surah As-Saffat ayat 103 sampai 107. Yang artinya, tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Dan kami panggillah dia, wahai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebas anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Quran surah As-Saffat ayat 103 sampai 107. Disebutkan di dalam perjanjian lama kitab Kejadian bahwa umur Ismail alaihissalam lebih tua 13 tahun dari Ishak alaihissalam saudaranya. Alur cerita ini mendukung statement bahwa peristiwa itu terjadi sebelum kelahiran Ishak. Sebab kabar gembira tentang kelahiran Ishak disampaikan setelah mengupas keseluruhan kisah ini. Minimal, kisah ini mengandung satu kali perjalanan sebelum Ismail menginjak remaja. Sedangkan 3 kisah lainnya telah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari secara panjang lebar dari Ibnu Abbas secara marfu. Ringkasnya, ketika Ismail menginjak remaja dan telah belajar bahasa Arab dari kabilah Jurhum serta membuat mereka tertarik padanya, mereka kemudian mengawinkannya dengan salah seorang wanita dari suku mereka. Setelah itu, ibu Ismail pun meninggal dunia. Saat itu, muncul keinginan Ibrahim alaihissalam untuk menengok keluarga yang ditinggalkannya, dan datanglah ia setelah pernikahan tersebut. Namun beliau tidak menjumpai Ismail. Lalu bertanya kepada istrinya perihal suaminya, Ismail alaihissalam, dan kondisi mereka berdua. Istri Ismail alaihissalam mengeluhkan kehidupan mereka yang serba sulit. Ibrahim menitip pesan kepadanya untuk mengatakan kepada Ismail supaya mengganti palang pintu rumahnya. Setelah diberitahu, Ismail mengerti maksud pesan ayahnya. Dia pun menceraikan istrinya dan menikah lagi dengan wanita lain, yaitu putri Mudad bin Amr, sesepuh dari pemuka kabilah Jurhum yang menuntut pendapat kebanyakan sejarawan. Jadi ini bisa jadi pelajaran bagi kita semua ya, soal sebaiknya dalam hubungan suami istri, kalau ada masalah itu diselesaikan secara pribadi tanpa menyebarkannya kepada orang lain. Sabar harus diterima. Bagaimanapun juga seseorang yang sudah kita pilih sebagai suami atau istri kita, yaitu yang sudah ditakdirkan kepada kita. Kita harus jaga dia baik-baik, jaga rahasianya, aibnya, supaya Allah Subhanahu wa taala juga menjaga aib diri kita. Lalu lanjut ke kisahnya. Kemudian Ibrahim alaihissalam pun datang lagi setelah perkawinan Ismail yang kedua ini, namun tidak bertemu dengannya. Akhirnya beliau kembali ke Palestina setelah menanyakan kepada istri Ismail alaihissalam perihal suaminya dan kondisi mereka berdua. Istrinya memuji Allah Subhanahu wa taala atas apa yang dianugerahkan kepada mereka berdua. Karenanya, Ibrahim menitip pesan agar Ismail membiarkan palang pintu rumahnya. Ibrahim datang lagi untuk ketiga kalinya dan berhasil bertemu dengan Ismail, yang saat itu sedang merawat anak panahnya di bawah sebuah tenda besar di dekat Zamzam. Tatkala melihat kehadiran ayahnya, Ismail segera menyongsong dan keduanya pun saling melepas rindu. Pertemuan ini terjadi setelah masa yang sekian lama di mana amat jarang ada seorang ayah yang penuh rasa kasih sayang dan lemah lembut dapat bersabar untuk tidak bersua dengan anaknya. Begitu pula lah sikap yang ditampakkan oleh Ismail, seorang anak yang berbakti dan soleh. Pada pertemuan kali ini, mereka berdua membangun Ka'bah dan meninggikan fondasinya. Kemudian Ibrahim pun mengumumkan kepada khalayak manusia agar melakukan haji sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Dari perkawinannya dengan putri Mudad, Ismail dikaruniai oleh Allah sebanyak 12 orang anak yang semuanya laki-laki, yaitu Nabit atau Nabayut, Qaidar, Atba'il, Mibsyam, Misima, Duma, Misya, Hidat, Yutma, Yatur, Nafis, Kaiduman.
Dari mereka inilah kemudian berkembang menjadi 12 kabilah yang semuanya menetap di Mekah untuk beberapa lama. Mata pencaharian pokok mereka adalah berdagang dari negeri Yaman ke negeri Syam dan Mesir. Selanjutnya kabilah-kabilah ini menyebar ke berbagai penjuru jazirah dan bahkan hingga keluar jazirah. Kemudian secara bertahap kondisi mereka seakan tenggelam di bawah zaman, kecuali anak cucu dari Nabit dan Qaidar. Peradaban kaum Al-Anbat, yaitu anak cucu Nabit, mengalami kemajuan pesat di bagian utara Hijaz. Mereka mampu membentuk pemerintahan yang kuat dan dipatuhi oleh para penduduk daerah-daerah di pinggirannya, lalu menjadikan Al-Batra sebagai ibu kotanya. Tak seorang pun yang mampu melawan mereka hingga datanglah pasukan Romawi yang kemudian berhasil menghancurkan mereka. Sekelompok peneliti lebih condong berpendapat bahwa raja-raja dari keluarga besar Ghassan, termasuk juga kaum Ansar yang terdiri dari suku Aus dan Khazraj, bukan berasal dari rumpun keluarga besar Qatan, tetapi berasal dari rumpun keluarga besar Nabi bin Ismail alaihissalam dan sisa-sisa keturunan mereka yang berada di kawasan tersebut. Imam Al-Bukhari lebih condong kepada pendapat tersebut, sedangkan Imam Ibnu Hajar lebih menguat pendapat yang mengatakan bahwa suku Qatan berasal dari rumpun keluarga besar Nabi. Adapun anak keturunan Qaidar bin Ismail masih menetap di Mekah, beranak pinak di sana hingga lahirlah darinya Adnan dan anaknya Ma'ad. Dari dialah orang-orang Arab Adnaniyah menisbatkan nasab mereka. Adnan adalah kakek ke-21 dari silsilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terdapat riwayat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika menyebutkan nasabnya dan sampai pada Adnan, maka beliau berhenti sampai di situ sambil bersabda, "Para ahli silsilah nasab telah berdusta." Lalu beliau tidak melanjutkannya. Segolongan ulama berpendapat bolehnya melanjutkan nasab di atas Adnan dan menganggap lemah mendaifkan hadis yang disinggung di atas. Menurut mereka, berdasarkan penelitian detail, sesungguhnya antara Adnan dan Ibrahim alaihissalam terdapat 40 generasi. Anak suku Ma'ad, yaitu keturunan Nizar, telah berpencar kemana-mana. Menurut suatu pendapat, Ma'ad tidak memiliki anak selain Nizar. Nizar sendiri memiliki 4 orang anak, yang kemudian bercabang menjadi 4 kabilah besar, yaitu Iyad, Anmar, Robi'ah, dan Mudar. 2 kabilah terakhir inilah yang paling banyak marga dan sukunya. Sedangkan dari Robi'ah lahir Asad bin Robi'ah, Anzah, Abdul Qais, 2 putra Wa'il yaitu Bakr dan Taghlib, Hanifah, dan lain-lain. Sedangkan kabilah Mudar bercabang menjadi 2 kelompok besar, yaitu Qais Alain bin Mudar dan marga-marga Ilyas bin Mudar. Dari Qais Alain muncul Bani Sulaim, Bani Hawazin, dan Bani Ghatafan. Kemudian dari Ghatafan muncul Abd, Dubyan, Ashja, dan Wani bin Affur. Nah, di sini kita bisa tahu kalau misalnya banyak sekali suku-suku Arab yang bakal nanti kita bahas muncul di bagian ini. Contoh yang tadi kita sebut Bani Sulaim, Bani Hawazin, dan Bani Ghatafan. Itu nanti bakal banyak banget kita singgung di materi-materi yang akan datang. Lalu kita lanjut ke Bani Ilyas bin Mudar. Muncul pula Tamim bin Murrah, Huzail bin Mudrikah, Bani Asad bin Khuzaimah, dan marga-marga Kinanah bin Khuzaimah. Dan dari Kinanah muncul Quraisy. Nah, ini yang paling familiar kita dengar, Bani Quraisy, yaitu anak cucu Fir bin Malik bin An-Nadhr bin Kinanah. Quraisy sendiri terbagi menjadi beberapa kabilah. Di antara yang terkenal ada Jumah, Sam, Adi, Makhzum, Taim, Zuhrah, dan marga-marga Qusay bin Kilab, yaitu Abduddar bin Qusay, Asad bin Abdul Uzza bin Qusay, dan Abdu Manaf bin Qusay. Ini juga nanti nama-nama yang bakal sering banget kita singgung. Jadi pokoknya kita nikmati aja ceritanya pelan-pelan sampai kita ketemu dengan nama-nama ini nanti. Lalu kita lanjut ke Abdu Manaf. Terdapat 4 anak dari beliau, yaitu Abdu Syams, Naufal, Al-Muttalib, dan Hashim. Nah, ini juga bakal banyak banget kita dengar karena ini ada di nasab Rasulullah SAW. Dari keluarga Hashim inilah
Allah Subhanahu wa taala memilih Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yang artinya sesungguhnya Allah telah memilih Ismail dari anak cucu Ibrahim, memilih Kinanah dari anak cucu Ismail, memilih Quraisy dari anak cucu Bani Kinanah, memilih Bani Hashim dari keturunan Quraisy, dan memilihku dari keturunan Bani Hashim. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari Al-Abbas bin Abdul Muthalib, atau dari paman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sendiri, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah telah menciptakan makhluk, lalu Dia menjadikanku sebaik-baiknya golongan mereka dan sebaik-baik dua golongan. Kemudian memilih beberapa kabilah, lalu menjadikanku bagian dari sebaik-baiknya kabilah. Kemudian memilih beberapa keluarga, lalu menjadikanku bagian dari sebaik-baik keluarga mereka. Maka aku adalah sebaik-baik jiwa di antara mereka dan sebaik-baiknya dan sebaik-baik keluarga di antara mereka. Setelah anak-anak Adnan beranak pinak, mereka berpencar di berbagai tempat di penjuru Jazirah Arab, menjelajahi tempat-tempat yang banyak curah hujannya dan ditumbuhi oleh rerumputan. Abdul Qais dan marga-marga Bakar bin Wa'il serta marga-marga Tamim pindah ke Bahrain dan menetap di sana. Sedangkan Bani Hanifah bin Syab bin Ali bin Bakar bergerak menuju Yamamah dan singgah di Hijr, ibu kota Yamamah. Semua keluarga Bakar bin Wa'il mendiami sepanjang tanah jazirah, mulai dari Yamamah, Bahrain, Saif Khazimah hingga mencapai laut. Kemudian pinggiran tanah bebas Irak, terus ke Al-Ubulah hingga Haita. Taghlib menetap di jazirah dekat kawasan Yufrat. Di antaranya terdapat marga-marga yang pernah menjadi tetangga kabilah Bakar. Sedangkan Bani Tamim menetap di daerah pedalaman Basrah. Bani Sulaim menetap dekat Madinah dari lembah Wadi Al-Qura hingga ke Khaybar. Terus ke bagian timur Madinah mencapai batas dua bukit hingga berakhir di kawasan perbukitan Harrah. Sementara Saqif menetap di Taif. Hingga Hawadin menetap di timur Mekah di pinggiran Autas, yaitu dalam perjalanan antara Mekah dan Basrah. Dan Bani Asad berdomisili di sebelah timur Taima dan sebelah barat Kufah. Di antara tempat domisili mereka dengan Taima adalah perkampungan Buhtur dari suku Tayye. Sedangkan jarak antara mereka dan Kufah sejauh perjalanan 5 hari. Ada lagi suku Zubyan yang bermukim di dekat Taima menuju arah Hauran. Di Tihamah tersisa beberapa marga Kinanah, sedangkan di Mekah tinggal marga-marga Quraisy. Mereka hidup bercerai-berai tanpa ada sesuatu yang menyatukan mereka, hingga muncul Qusay bin Kilab. Dialah yang pertama kali menyatukan mereka dan membentuk satu komunitas yang bisa mengangkat kedudukan dan martabat mereka. Nah, semakin kesini kita semakin dengar ya, mungkin ada yang pernah tahu soal pernah belajar soal sirah nabawiyah. Nah, semakin kesini tadi kita semakin banyak mendengar soal nama-nama yang mungkin sangat familiar yang pernah kita dengar, seperti Bani Sulaim, Hawazim, Taif. Semakin kesini semakin menarik semuanya. Oke, sekarang kita lanjut ke lembaga pemerintahan dan keemiran di Jazirah Arab. Manakala kita hendak membicarakan kondisi bangsa Arab sebelum Islam, maka kami memandang perlu untuk membuat miniatur sejarah pemerintahan keemiran imarah, aliran-aliran dan agama-agama yang berkembang di kalangan bangsa Arab, agar lebih mudah bagi kita untuk memahami kondisi yang tengah bergejolak saat kemunculan Islam. Nah, di saat terbitnya matahari Islam, para penguasa di Jazirah Arab bisa dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, raja-raja bermahkota, tetapi pada hakikatnya mereka tidak memiliki independensi. Yang kedua, ada para pemimpin dan pemuka kabilah atau suku yang memiliki kekuasaan dan hak-hak istimewa sama seperti kekuasaan para raja. Mayoritas mereka memiliki independen penuh, namun boleh jadi sebagian mereka bersubordinasi bersubordinasi dengan raja bermahkota. Raja-raja yang bermahkota tersebut adalah raja-raja Yaman, raja-raja kawasan Syam, keluarga besar Ghassan, dan raja-raja Hirah. Sedangkan penguasa-penguasa selain mereka di Jazirah Arab tidak memiliki mahkota.
Yang pertama, masuk ke pemerintahan di Yaman. Di antara suku bangsa tertua yang dikenal di Yaman dari kalangan Arab Aribah adalah kaum Saba. Keberadaan dan peran mereka berhasil diketahui berkat penemuan fosil ore yang diperkirakan sudah ada sejak 25 abad sebelum Masehi. Puncak peradaban, pengaruh serta perluasan pemerintahan mereka dimulai 11 abad sebelum Masehi. Klasifikasi periode pemerintahan mereka dapat diperkirakan sebagai berikut. Yang pertama, antara tahun 1300 sebelum Masehi hingga 620 sebelum Masehi. Pada periode ini, dinasti mereka dikenal dengan dinasti Al-Mu'iniyah. Sedangkan raja-raja mereka dijuluki sebagai Mukrib Saba, dengan ibu kota Syirwah, yang puing-puingnya terletak sekitar 50 km ke arah barat laut dari kota Ma'rib, dan berjarak 142 km ke arah timur kota San'a, yang dikenal dengan sebutan Quraibah. Pada periode mereka lah dimulainya pembangunan bendungan yang dikenal dengan nama Bendungan Ma'rib dan memiliki peran besar dalam sejarah Yaman. Ada yang mengatakan wilayah pemerintahan kaum Saba ini telah sampai di tingkat aneksasi terhadap kawasan di dalam dan luar negeri Arab. Yang kedua, ada di antara tahun 620 sebelum Masehi hingga 115 sebelum Masehi. Pada periode ini dinasti mereka dikenal dengan sebutan dinasti Saba dan dijulukan Mukrib, mereka tanggalkan. Untuk kemudian hanya dikenal dengan raja-raja Saba. Mereka menjadikan Ma'rib sebagai ibu kota, menggantikan Sarwah. Puing-puing kota Ma'rib dapat dijumpai pada jarak 192 km dari arah timur San'a. Yang ketiga, ada di kisaran tahun 115 sebelum Masehi hingga tahun 300 sebelum Masehi. Pada periode ini dinasti mereka dikenal dengan dinasti Al-Himyariyah. Pertama, sebab kabilah Himyar telah memisahkan diri dari kerajaan Saba dan menjadikan kota Raidan sebagai ibu kotanya, menggantikan Ma'rib. Kemudian kota Raidan dikenal dengan nama Zufar. Puing-puingnya dapat ditemukan di sebuah bukit yang memutar dekat Yarim. Pada periode ini mereka mulai jatuh dan mengalami kemerosotan, serta kerugian besar dalam perdagangan yang mereka lakukan. Di antara penyebabnya adalah beberapa faktor. Pertama, dikuasainya kawasan utara Hijaz atau yang saat ini disebut dengan Al-Batra oleh etnis Anbat. Nah, Anbat ini kata yang sekarang digunakan untuk menyatakan percampuran antar etnis selain Arab. Kemudian yang kedua, berhasilnya bangsa Romawi menguasai jalur perdagangan laut setelah sebelumnya mereka berhasil menaklukkan Mesir, Syria, dan bagian utara kawasan Hijaz. Yang ketiga, adanya persaingan antar kabilah. Faktor-faktor inilah yang menyebabkan berpencar keluarga besar suku Khotan, Ali Khotan, dan hijrahnya mereka ke negeri-negeri menjauh. Kemudian periode yang keempat, dari tahun 300 Masehi hingga masuknya Islam ke Yaman. Nah, pada periode ini dinasti mereka dikenal dengan dinasti Al-Himyariyah kedua. Pada periode ini kerusuhan-kerusuhan dan berbagai peristiwa silih berganti melanda mereka. Tindakan kudeta-mengkudeta terjadi secara beruntun. Demikian pula perang saudara. Kondisi ini membuat mereka menjadi santapan empuk bagi kekuatan asing yang selalu mengintai hingga kemudian mengakhiri kemerdekaan yang pernah mereka reguk. Begitu juga pada periode ini bangsa Romawi berhasil memasuki kota Aden, atau bisa juga kita kenal dengan Aden. Dan atas bantuan mereka, untuk pertama kalinya bangsa Habasyah atau Ethiopia berhasil menduduki negeri Yaman, yaitu di tahun 340 Masehi. Hal itu dapat mereka lakukan dengan memanfaatkan persaingan yang terjadi antara dua kabilah, kabilah Hamadan dan kabilah Himyar. Pendudukan mereka berlangsung hingga tahun 378 Masehi. Kemudian negeri Yaman memperoleh kemerdekaannya kembali. Akan tetapi mulai timbul keretakan pada bendungan Ma'rib tadi, hingga mengakibatkan terjadinya banjir besar yang disebut oleh Al-Quran dengan istilah Sailul Arim, yaitu pada tahun 450 atau 451 Masehi. Itulah peristiwa besar yang berkesudahan dengan runtuhnya peradaban dan bercerai-berainya suku bangsa mereka. Pada tahun 523 Masehi, Zunuwas, seorang yang berdarah Yahudi, memimpin penyerangan yang keji terhadap penduduk Najran yang beragama Nasrani dan berusaha memaksa mereka meninggalkan agama Nasrani. Karena mereka menolak, maka dia memerintahkan agar parit-parit besar digali, lalu mereka dilemparkan ke dalam api yang sudah dinyalakan di dalamnya, hidup-hidup.
Hal inilah yang disyaratkan oleh Al-Quran dalam surah Al-Buruj melalui firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Qutila ashabu ukhdud." Binasalah dan terlaknatlah orang-orang yang membuat parit. Hingga beberapa ayat berikutnya. Kejadian inilah yang menyebabkan timbulnya dendam Nasrani yang menggebu-gebu di bawah komando pemegang Imperium Romawi untuk menaklukkan dan memperluas daerah kekuasaan terhadap negeri Arab. Mereka memprovokasi orang-orang Habasyah atau Ethiopia dan menyiapkan armada laut untuk mereka hingga bergabunglah sebanyak 70.000 personil tentara dari Habasyah. Mereka untuk kedua kalinya berhasil menduduki negeri Yaman di bawah komando Aryat pada tahun 525 Masehi. Kemudian Raja Habasyah mengangkatnya. Dia menjadi penguasa di sana hingga kemudian dibunuh oleh Abrahah bin As-Sabah al-Ashram, salah seorang komandan tentaranya sendiri pada tahun 549 Masehi. Dia kemudian mengambil alih pemerintahan menggantikan Aryat setelah meminta restu Raja Habasyah. Abraha inilah yang mengerahkan pasukannya untuk menghancurkan Ka'bah. Dalam pentas sejarah, dia dan bala tentaranya dikenal dengan pasukan penunggang gajah, Ashabul Fil. Nah, kejadian ini juga diangkat dalam Al-Quran di surah Al-Fil. Sepulangnya dari sana menuju San'a, dia tewas dan digantikan oleh kedua anaknya secara bergantian. Nah, yang tewas di sini tadi itu adalah Abraha. Kedua anaknya ini malah menjadi penguasa yang lebih otoriter dan sadis daripada bapak mereka sendiri. Setelah peristiwa Perang Gajah tersebut, penduduk Yaman meminta bala bantuan kepada orang-orang Persia, lalu melakukan perlawanan terhadap pasukan Habasyah, sehingga mereka pada akhirnya dapat mengusir orang-orang Habasyah tersebut dari negeri Yaman dan memperoleh kemerdekaan pada tahun 575 Masehi di bawah komando seorang bernama Ma'di Karib bin Syaif Diyazin al-Himyari. Mereka kemudian mengangkatnya menjadi raja mereka. Ma'di Karib ternyata masih mempertahankan sejumlah orang-orang Habasyah guna menjadi pelayan baginya dan mengiringi perjalanan-perjalanannya. Akibatnya, suatu hari mereka berhasil merencanakan pembunuhan terhadapnya. Dengan kematiannya ini, berakhirlah tempuk kekuasaan dari dinasti Yazid. Untuk itu, Kisra atau sebutan bagi raja-raja Persia, mengangkat seorang pelaksana pemerintahan dari bangsa Persia di San'a dan menjadikan Yaman sebagai salah satu wilayah konfederasi kerajaan Persia. Kepemimpinan orang-orang Persia di atas negeri Yaman terus berlanjut hingga era kepemimpinan orang Persia berakhir bernama Badan. Nama ini juga nanti akan kita singgung di kisah-kisah selanjutnya. Nah, karena Badan sendiri memeluk Islam pada tahun 638 Masehi. Dengan keislamannya ini berakhir pula lah tampuk pemerintahan kerajaan Persia atas negeri Yaman.